Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat MBS dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi hari ini kita kembali lagi untuk kajian hadis. Tetap kita menggunakan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Pada edisi Jumat kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-25. Hadis ini menerangkan bentuk-bentuk amalan yang bisa dilakukan oleh orang muslim dalam kesehariannya, menunjukkan juga bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh orang muslim itu semuanya bisa bernilai ibadah, walaupun perkara tersebut mungkin kelihatannya itu remeh atau perkara tersebut itu kelihatannya seperti sesuatu kebiasaan yang kita lakukan, akan tetapi hal-hal tersebut semuanya bisa bernilai ibadah. Insyaallah nanti kita akan sebutkan beberapa faedah dari hadis yang akan kita baca ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya beberapa orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan mereka itu lebih sedikit daripada amalan-amalan orang yang kaya. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aydan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakuna lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu aydan, juga karena hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa beberapa orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka sedikit mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Duthur itu kalau dalam bahasa Arab jamak dari kata dathrun. Dathrun artinya harta yang banyak. Artinya, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu pergi dengan amal-amal yang banyak. Mereka memiliki pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa salat seperti kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan kemudian mereka bersedekah dengan harta-harta mereka yang lebih daripada kebutuhan mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah karena kami orang tidak fakir atau orang miskin atau orang tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit menghibur mereka. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian apa yang kalian sedekahkan? Qala inni bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian baca bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, begitu juga takbir bernilai sedekah. Begitu juga tahmid,
kita mengucapkan alhamdulillah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah. Begitu juga setiap ucapan tauhid la ilaha illallah bernilai sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kita mengajak kepada kebaikan sadaqah. Wa nahyun am munkarin sadaqah, kita melarang untuk berbuat mungkar merupakan sadaqah. Qala wa fi budhi ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan istri-istri kalian di situ ada sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu, kemudian para sahabat itu heran, ya Rasulullah, apakah seseorang kemudian mendatangi syahwatnya dan pada hal tersebut dia mendapatkan pahala? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, apakah kalau misalnya seseorang itu meletakkan syahwatnya pada yang haram, apakah dia tidak akan mendapatkan dosa? Begitu juga fakadzalika idza wada'aha, apabila dia meletakkan syahwatnya itu fil halali, pada perkara yang haram, kana lahu ajrun, maka baginya pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menceritakan beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan sahabat, berarti orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan satu derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sahabi. Sekalipun mereka tidak pernah mungkin meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama dengan Nabi tidak lama, tetapi pernah melihat, dan dalam keadaan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beriman dan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan derajat sahabat, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang pernah bertemu dengan para sahabat disebut dengan tabi'in. Tetapi disyaratkan seseorang yang bertemu dengan para sahabat disebut dengan tabi'in apabila dia berkumpul lama dengan para sahabat, tidak hanya sekilas saja. Beda kalau sahabat sekilas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disebut dengan sahabat, akan tapi tabi'in harus dengan jangka waktu yang lama, karena ada bedanya ya. Berbeda seseorang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan orang yang melihat orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kemudian mereka mendapatkan kedudukan juga yang tinggi disebut dengan tabi'in. Dan begitu juga orang yang pernah bertemu dengan tabi'in disebut dengan tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Tabi'. Kalau kita sudah tidak tahu, kalau mungkin zaman ini disebut tabi' yang keberapa tidak diketahui lagi. Nah, datang beberapa seorang sahabat, kemudian mereka sedikit mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang kaya itu banyak pahalanya, mereka beribadah kepada kita, mereka beribadah, maksudnya mereka sholat seperti sholat kita, puasa seperti puasa kita, akan tetapi mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka kemudian bisa bersedekah dengan kelebihan daripada harta mereka. Ini dalam Islam disebut dengan ghibtah. Ada namanya hasad atau iri atau hiqid, dengki. Ada iri dengki, ada yang namanya ghibtah. Kalau kita iri itu kita menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita untuk hilang. Yani kita tamanni, kita mengharapkan zawalun ni'ma min akhina. Kalau kita mengharapkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita itu tidak ada, itu hilang, itu disebut dengan hasad. Hasad atau iri itu konotasinya tidak baik. Bahkan kita diminta untuk ta'awudz, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hasad, berlaku iri dengki, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, tetapi ghibtah itu ketika seseorang itu menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya juga terjadi padanya tanpa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya, atau bahkan Allah
menambah nikmat yang ada pada saudaranya. Misalnya orang kemudian diberikan harta yang banyak dan dia bersedekah, bersyukur dan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saudaranya kepingin juga kaya seperti orang kaya tersebut agar dia bisa bersedekah tanpa ada rasa keinginan di dalam dirinya agar nikmat kekayaan tersebut dihilangkan daripada saudara-saudaranya. Disebut dengan ghibtah. Ini diperbolehkan dalam Islam. Atau misalnya orang berilmu, kita melihat misalnya saudara kita orang yang ilmunya tinggi, orang yang mengetahui banyak pengetahuan yang baik. Kemudian kita juga ingin seperti dia agar kita bisa menggunakan ilmu kita ini untuk manfaat yang baik, tanpa ada rasa dalam diri kita, tanpa ada keinginan dalam diri kita, ilmu tersebut hilang daripada saudara kita. Bahkan kita senang kalau ilmunya bertambah dan ilmu kita juga itu ikut bertambah. Ini yang disebut dengan al-ghibtah. Dan ini diperbolehkan karena dalam hadis ini pun Nabi SAW tidak melarang mereka ketika mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat yang kaya itu bisa bersedekah. Mereka berpuasa seperti puasa kita, salat seperti salat kita juga, tapi mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersedekah. Kami pingin seperti mereka ya Rasulullah. Dhahab ahli duthur bil ujur. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang mukmin itu harus memiliki sifat al-hirs. Hirs itu sangat perhatian untuk akhiratnya. Bagaimana dia bisa menambah amal-amal kebaikan untuk akhiratnya nanti. Bukan berarti kemudian dia tidak mementingkan dunia juga. Seorang mukmin, orang muslim yang baik juga harus memperhatikan dunianya. Tetapi dia juga harus memiliki perasaan dalam jiwanya, dalam dirinya bahwa dunia itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada dunia, yaitu akhirat. Kemudian dia ingin berusaha untuk mendapatkan ganjaran yang sangat banyak yang bisa nanti kelak membantunya di dalam perjalanannya di alam akhirat kelak. Di sini ketika para sahabat itu merasa bahwa mereka itu kurang, sedekah mereka itu kurang, mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat, dan ini bukan banyak sekali contoh-contoh yang semacam ini. Ketika Rasulullah SAW itu ingin keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada para sahabat yang tidak memiliki biaya untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri peperangan tersebut, karena pada zaman dahulu belum terbentuk pasukan seperti saat ini yang memiliki gaji tetap. Tetapi orang itu ada pasukan tetap yang memiliki gaji, ada juga kemudian orang yang bukan sebagai tentara tapi kemudian bisa ikut berjihad. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bawa kami untuk berperang. Nabi mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilakum alai, saya tidak memiliki harta yang bisa saya gunakan untuk membawa kalian untuk berperang. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah mereka, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka kemudian berpaling dari Rasulullah SAW, pergi. Setelah itu, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka itu bercucuran air mata, hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak mendapatkan harta yang mereka bisa gunakan untuk pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk beribadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu memiliki rasa al-hirs, keinginan yang sangat kuat untuk terus menambah perbekalan pahala, perbekalan ganjaran dari amal baik yang mereka kerjakan. Itu yang pertama. Dan seyogyanya kita sebagai orang muslim harus memiliki sifat ini dalam diri kita. Harus menanamkan dalam jiwa kita keinginan yang sangat kuat untuk terus menambah perkara-perkara baik, amalan-amalan baik yang dapat kita kerjakan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.
Di sini kita pahami bahwa orang-orang yang fakir dari para sahabat, orang-orang yang miskin, itu kemudian mereka ingin bersaing dengan orang-orang yang kaya. Kalau mereka itu sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Mereka bersedekah, tetapi kita tidak bisa. Kemudian mereka minta petunjuk daripada Rasulullah SAW bagaimana kemudian kita bisa bersaing dengan mereka dalam bersedekah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu kemudian mereka senang untuk berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Berlomba ini dalam hal-hal yang baik. Misalnya, dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Innal abrara lafi na'im wa 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah mensifati sifat penduduk daripada penduduk surga. Kemudian Allah mengatakan, berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal tersebut hendaknya kalian berlomba-lomba. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musabaqah fil khairat. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada takwa dan kepada maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya orang mukmin yang baik itu harus memiliki jiwa yang ingin bersaing dalam kebaikan. Hidup ini isinya persaingan. Kita berdagang bersaing dengan lawan bisnis. Semuanya kita bersaing. Dalam kehidupan ini, kalau dalam kehidupan ini sudah memang menjadi sunnat Allah Subhanahu wa taala adanya persaingan dalam kehidupan ini, maka hendaknya persaingan tersebut kita bawa kepada persaingan yang baik. Dan ini yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW untuk kemudian kita jadikan sebagai suri tauladan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, at-talattuf fil kalam, menghibur. Ketika ada orang kemudian syakwa kepada kita atau mengadu kepada kita, selama mengadunya itu aduan yang baik, kita hibur orang tersebut. Dan Rasulullah SAW di sini menggunakan kata-kata Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah Allah tidak menjadikan bagi kalian apa yang kalian sedekahkan? Nabi SAW mengucapkan dengan perkataan yang lembut agar mereka merasa bahwa juga mereka bisa untuk kemudian bersaing dengan pada orang-orang yang kaya. Nabi SAW menjelaskan beberapa perkara yang perkara tersebut bernilai sedekah, memiliki pahala seperti pahala sedekah. Inna bi kulli tasbiyatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahdilatin sadaqa. Nabi menyebutkan beberapa zikir yang zikir-zikir tersebut bernilai sedekah. Kita membaca subhanallah, kita membaca alhamdulillah, kita membaca Allahu akbar, kita membaca la ilaha illallah, semuanya merupakan sedekah, bernilai sedekah, memiliki pahala sedekah. Begitu juga kalau Nabi SAW kemudian mengatakan wa amrun bil ma'rufi sedekah, ketika kita mengajak orang pada kebaikan, itu juga merupakan sedekah. Wa nahyun an munkar, kita melarang orang untuk mengerjakan kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Sedekah di sini tentunya
sedekah sesuai syaratnya. Jadi kalau kita mengerjakan hal tersebut dengan ikhlas tentunya, insya Allah kemudian hal tersebut itu akan menjadi pahalanya akan bernilai seperti orang mengerjakan sedekah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan banyak hal lagi yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa hal-hal tersebut itu adalah merupakan sedekah. Bukan ini saja, bukan hal-hal yang disebutkan dalam hal ini saja. Dalam satu hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang apabila kemudian dikerjakan oleh seorang muslim, seorang mukmin dengan niatan ikhlas, maka kemudian hal-hal tersebut akan bernilai sedekah, akan mendapatkan pahala sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar juga, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min nafsi ibni Adam illa alayya sadaqah fi kulli yawmin tala'at fi syamsun." Qila ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqah natasaddaqu biha. Yani para Nabi SAW mengatakan bahwa setiap hari itu Ibnu Adam itu wajib mengerjakan sedekah, atau dianjurkan atau diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kami memiliki harta untuk bersedekah? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, inna abwabal jannati lakatsira, bahwa pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. At-tasbihu wat takbiru wat tahmidu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tasbih, takbir, tahmid, kemudian mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Tamtitul adha 'anit tariq, ketika kemudian orang itu membersihkan jalan, menghilangkan dari yang bisa membuat orang kecelakaan di tengah jalan, juga termasuk sedekah. Tusmi'us summa, menolong orang yang tuli. Wa tuhdil a'ma, atau tusmi'ul asam, menolong orang yang tuli. Wa tuhdil a'ma, kita membantu orang yang buta. Wa tadullul mustadil ala hajatihi, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Wa tas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfanil mustaghith, bergerak dengan kakinya dengan giat untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Wa tahmilu bi syiddati dhira'ika ma'ad dha'if, menolong dengan kedua tangannya untuk orang-orang yang lemah. Fa hadza kullu sadaqah minka ala nafsika, dan itu semua adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Jadi sedekah tersebut itu adalah merupakan banyak sekali kemudian faedahnya, atau banyak sekali amal-amalan yang bisa bernilai sedekah. Dan ini sesuai dengan hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan yang baik itu bernilai sedekah. Jadi hal-hal yang kita kerjakan dan itu bernilai baik, kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan membalasnya dengan pahala kita bersedekah. Ini tentunya sedekah. Dan sedekah tersebut ada dua macam. Sedekah yang kita lakukan itu ada sedekah yang muta'addi, ada sedekah yang tidak muta'addi. Sedekah yang tidak muta'addi atau sedekah yang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, ya seperti tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, kita membaca takbir, kita bertahlil, ini sedekah untuk diri kita sendiri. Ada sedekah yang memiliki dampak yang baik untuk orang lain. Dan sedekah yang memiliki dampak yang baik untuk orang lain ini ada dua macam. Ada yang bentuknya harta, ada yang bentuknya bukan harta. Kita memberikan uang kepada orang lain sebagai sedekah. Kita infak kepada keluarga kita dengan niatan infak. Orang yang sudah menikah memberi uang belanja kepada istrinya, niatkan uang belanja tersebut sebagai nafkah, sedekah, pahala. Anaknya minta uang jajan mau ke sekolah, ketika diberikan niatkan itu untuk nafkah untuk anaknya, untuk sedekah kepada anaknya. Nafaknya
manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ini disebut dengan sedekah yang muta'addi mal. Sedekah yang memiliki dampak yang bagus baik untuk orang lain dan berupa harta. Ada juga sedekah yang bukan merupakan harta dan memiliki dampak bagi orang lain. Tadi disebutkan misalnya tamtitul adha. Ada batu di jalan yang kira-kira akan mengganggu perjalanan orang lain misalnya, disingkirkan dengan niatan agar jangan sampai ada orang yang kemudian celaka karena sebab tersebut. Ada kulit pisang misalnya di koridor satu ruangan, di koridor sekolah atau di koridor kantor, kita singkirkan, kita buang pada tempatnya agar jangan sampai orang terpeleset dengan kulit buah tadi itu. Nah, kemudian dengan niatan tamtitul ada, sedekah itu kemudian berfaedah untuk orang lain. Amrul bil ma'ruf, mengajak orang lain kepada kebaikan. An-nahyi 'anil munkar, kita berusaha untuk mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran, merupakan sedekah. Nah, sedekah ini adalah yang terbaik apabila sedekah tersebut itu memiliki dampak yang baik, memiliki athar, memiliki efek untuk orang lain. Jadi kalau ditanya mana sedekah yang bagus, ya yang lebih baik adalah yang muta'addi, yang memiliki dampak pada orang lain dan yang memiliki efek untuk orang lain tersebut. Semuanya tidak hanya berupa harta saja. Di sini disebutkan ada yang bentuknya amar bil ma'ruf, ada yang bentuknya nahi anil munkar, ada yang bentuknya tamtitul adha. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan tabassumuka fi wajhi ahlika sadaqah. Kita hanya bersenyum di hadapannya saudara kita dianggap bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala ganjaran sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu banyak bentuknya. Kalau kita misalnya tidak mampu untuk mengeluarkan uang, kita bersedekah dengan cara yang lain. Bersedekah dengan yang kita mampu. Dan ini merupakan bentuk kita munafasa. Kalau kita melihat orang yang kaya, uangnya banyak, bisa bersedekah di sana sini, kita tidak mampu untuk itu, ya kita kemudian berusaha mengerjakan hal-hal yang bernilai sedekah yang bisa kita kerjakan tanpa kemudian kita ingin agar orang lain itu hilang hartanya. Kita ingin seperti dia pahalanya, kita lakukan amal-amalan yang bernilai sedekah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika orang-orang kaya kemudian mendengar apa yang disampaikan kepada orang-orang yang miskin ini, mereka juga melakukan semacam itu. Mereka juga ikut tasbih, mereka juga ikut takbir, mereka juga ikut tahmid, ikut tahlil, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Mereka juga melakukan apa yang diajarkan untuk orang-orang miskin tadi ini. Datang lagi orang miskin tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya mendengar apa yang kami dengar dari engkau, apa yang engkau ajarkan kepada kami, sehingga kemudian mereka itu melebihi kami. Jadi apa yang kami lakukan, sholat, puasa, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tamtitul adha, kami kerjakan, mereka juga kerjakan. Lebih daripada itu, mereka tetap bersedekah. Ya Rasulullah, bagaimana ini kemudian? Kemudian Nabi sudah dipotong sama Nabi SAW, dijawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu merupakan nikmat Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak boleh kemudian kita itu iri. Fulan bisa bersedekah karena banyak hartanya. Kita kerjakan semampu kita. Kalau dia juga mengerjakan sunnah-sunnah seperti yang kita kerjakan, sudah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho. Kita harus rela dengan apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Li ilmin alim Allah Subhanahu wa taala fi dzalika. Itu karena Allah tahu bahwa kalau orang tersebut diberikan harta, dia akan bersedekah. Belum tentu kita kalau diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersedekah. Belum tentu. Ketika kita tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan giat beramal yang bernilai sedekah. Belum tentu kalau kita harta itu diberikan kepada kita, kita akan sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Belum tentu. Semua adalah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kemudian setelah
itu sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah berhak untuk memberikan keutamaan, kenikmatan, fadilah lebih daripada yang diberikan kepada yang lainnya. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini merupakan pelajaran yang keempat. Nah, yang pertama tadi kita harus memiliki perasaan hirs, keinginan yang sangat kuat untuk menambah amal kita. Kedua, kita harus munafasah fil khair, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, kita mengamalkan amalan-amalan yang bernilai sedekah ketika kita tidak mampu untuk bersedekah dengan harta kita. Kita tutupi kekurangan kita dalam bersedekah dengan harta dengan amalan-amalan yang baik. Yang ketiga, kemudian kita harusnya merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang lain daripada kita. Itu sudah merupakan kelebihan yang Allah kehendaki untuk orang tersebut. Jangan sampai kita merasa iri, jangan sampai kita merasa dengki. Kita syukuri bahwa orang tersebut tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat bersedekah. Seraya kita berusaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan seperti orang tersebut. Ini juga menunjukkan sebagaimana pendapat sebagian ulama bahwa al-ghaniyyu syakir, orang yang kaya kemudian dia bersyukur dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu lebih baik daripada al-faqirus sabir, daripada orang yang fakir dan dia bersabar terhadap kefakirannya. Jadi kita harus berusaha. Jangan mau kalah. Kalau bisa kaya kenapa tidak? Tetapi kemudian kekayaan tersebut kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita infakkan, dengan kita sedekahkan, dengan kita bantu orang yang butuhkan, dengan kita mengeluarkan zakat. Jangan mau, Nabi menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa saja? Ilmunya kuat, ketahanan badannya kuat, finansialnya kuat, lebih bagus daripada mukmin yang dhaif. Nah, kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah bahwasanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan istri-istri kalian itu ada sedekah di dalamnya. Para sahabat kemudian heran, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mengerjakan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala daripada syahwat tersebut? Rasulullah SAW menjelaskan, apabila orang mendatangi syahwatnya dalam keadaan haram, berzina misalnya, apakah dia tidak dosa? Dosa. Begitu juga sebaliknya. Apabila orang kemudian mendatangi syahwatnya dengan perkara yang halal, maka dia akan dapat pahala. Sama, kebalikannya semacam itu. Jadi, karena seseorang yang melakukan hubungan dengan istrinya dengan niatan yang baik, misalnya niat agar ihsan al-farj, berniat agar terjaga. Ya, kalau sudah punya di rumah yang halal, jangan lagi cari yang haram di luar. Ada yang halal, kenapa harus cari yang haram? Menjaga dengan kita mengumpuli istri-istri kita, itu kemudian kita menjaga kemaluan kita daripada perkara yang haram. Menjaga mata. Dalam satu cerita, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, apabila kalian keluar rumah kemudian melihat perempuan yang cantik, jangan dilihatin terus, pulang ke rumah. Lihat yang di rumah juga ada, sama saja. Ya. Kemudian orang yang mendatangi istrinya tersebut niat agar mendapatkan keturunan yang saleh. Karena Nabi SAW itu bangga ketika umatnya itu banyak. Niat kemudian menutupi kebutuhan istri, karena sebagaimana laki-laki memiliki syahwat, perempuan juga memiliki syahwat. Nah, ini kemudian niat yang semacam ini itu mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahwat seseorang mendatangi istrinya itu merupakan perkara ada atau perkara yang biasa dilakukan oleh manusia, kebutuhan manusia. Makan, minum, menikah misalnya, ya, kebutuhan manusia.
hal-hal yang semacam ini yang kita anggap sebagai kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu juga bisa bernilai ibadah. Kapan? Ketika kita berniat untuk melakukan ibadah dalam hal-hal tersebut. Kita makan misalnya, niat agar makanan yang kita makan ini, tentunya ya setelah makanan yang kita makan itu makanan yang halal, bukan makanan yang haram, bukan makanan hak orang lain, tetapi makanan yang halal. Kemudian ketika kita makan itu kita niati dengan makanan tersebut kita taqawwa fil ibadah. Nah, taqawwa fil ibadah. Dengan makanan itu bisa menjadi wasilah kita untuk giat dalam ibadah. Karena orang kalau nggak makan lemes. Dengan makan memiliki kekuatan, kemudian dia beribadah. Minum semacam itu. Dia mendatangi istrinya dengan niatan untuk menjaga kemaluannya daripada perbuatan haram. Menjaga matanya daripada jelalatan melihat yang haram. Muasyarah bil ma'ruf. Yu'ifu alal mar'ah. Menjadikan mar'ah itu afifah, terjaga, karena perempuan juga punya nafsu, punya syahwat. Dia tidur misalnya niatan agar dia bisa fresh ketika dia bangun, dapat melaksanakan ibadah yang baik setelah dia bangun, jangan ngantuk-ngantuk ibadahnya misalnya. Olahraga biar misalnya dia itu kuat dalam beribadah, kuat dalam bekerja, karena bekerja itu merupakan nafkah. Tadi saya katakan ketika memberikan nafkah kepada istrinya diniatkan uang belanja itu sebagai nafkah dari dia. Semuanya itu buat nilai ibadah. Jadi tadi pada awal kajian saya katakan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh amalan, seluruh perbuatan yang dilakukan orang-orang muslim itu bisa bernilai ibadah. Semuanya. Makannya, tidurnya, minumnya, berhubungan dengan istri, berjalan, semuanya bisa diniatkan untuk ibadah. Jadi semua kebiasaan yang kita lakukan itu bisa tangkalib ibadah, bisa bernilai ibadah, bisa diberikan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita niati dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita kerjakan itu sesuai niatnya. Niatnya baik, kita dapat balasan yang baik. Niatnya buruk, sebaliknya, juga mendapatkan balasan yang buruk. Kita mengerjakan kebaikan misalnya, kita mengerjakan perbuatan apa saja. Ketika niat kita tidak baik, yang akan kita dapatkan adalah dosa, wabak, bala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan, kemudian perbuatan tersebut kita niati dengan niat yang tidak baik. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan itu kita niatkan untuk kita lakukan padanya niat-niat yang baik. Kenapa? Karena dengan amalan tersebut kemudian itu bisa menambah daripada pahala kita, menambah daripada pahala kita. Nah, dan tentunya selain daripada hadis ini juga para ulama itu menganjurkan ketika kita bersedekah, bagi orang yang mampu ya, bersedekah itu adalah kemudian kita bersedekah dengan sedekah yang bisa berkelanjutan. Baik itu dengan menanam pohon misalnya, atau kita dengan membangun masjid, atau kita membangun perkara yang bangunan yang bisa digunakan untuk sekolah atau madrasah misalnya ya. Ini kemudian dianjurkan sekali karena pahalanya akan terus menerus. Kita menanam pohon misalnya, itu semua akan mendapatkan pahala yang terus menerus kita dapatkan. Dalam hadis misalnya, ma min muslimin yagrisu gharasan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah. Seseorang muslim tidak menanam satu pohon, kemudian pohon tersebut menghasilkan buah yang dimakan oleh manusia atau burung atau apa saja hewan yang makan pohon tersebut, maka setiap buah tersebut bernilai sedekah bagi siapa? Bagi yang memakannya. Bagi yang menanamnya, maaf. Jadi kita usahakan tanam pohon.
Kita bisa misalnya membangun bangunan untuk membantu pendidikan anak-anak kita ke depan misalnya. Satu lokal, dua lokal. Kita bisa ikut membangun masjid dengan uang kita misalnya, kita sedekah. Karena ini kemudian merupakan bentuk daripada sedekah yang akan terus menerus. Ini yang disebut dengan al-jariyah, yang terus menerus pahalanya, Nah, begitu juga setelah tadi kita kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak sekali amal-amalan yang kita bisa lakukan dan itu bernilai sedekah. Tentunya amalan yang mudah kita kerjakan seperti tadi yang di dalam hadis adalah zikir. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bernilai sedekah. Asalkan kemudian kita zikirnya itu dengan ikhlas, dengan istihdharul qalb, dengan hati kita itu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemudian memiliki pahala sedekah yang sangat besar. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya berzikir itu terkadang lebih bagus daripada sedekah. Pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkakum 'inda malikikum wa rafa'uha fi darajatikum wa khair lakum infaqidz dhahabi wal fiddati. Kemudian wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tidak ingin saya beritahu amal-amalan amal yang terbaik, yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengangkat derajat kalian, yang lebih bagus daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih bagus daripada jihad fisabilillah. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin mengetahui. Qala dzikrullahi azza wajal. Kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin mi'ata marra kanat lahu adlu asyara riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmu dzalika hatta yumsi. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali, maka itu seperti dia memerdekakan 10 budak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 100 kebaikan, menghapuskan darinya 100 yang kejahatan, dan Allah akan menjaganya dari syaitan mulai pagi dia ucapkan sampai sore hari. Walam ya'ti bi afdali mimma ja'a bihi illa hadun amala aktsara min dzalika. Dan tidak ada orang yang akan lebih baik mengerjakan hal tersebut kecuali kalau ada orang yang mengucapkannya lebih daripada 100 kali. Nah, ini disebutkan terkadang sedekah tersebut itu memiliki nilai yang sangat besar. Zikir itu memiliki nilai yang sangat besar lebih daripada sedekah. Tetapi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tentunya sedekah yang muta'addiyah, yang memiliki dampak, memiliki efek untuk orang lain, tentunya itu lebih afdal. Dan ini hadis-hadis yang semacam ini jangan dimarginalkan, jangan diambil secara umum juga bahwa zikir itu lebih baik daripada sedekah. Naam, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa zikir itu lebih baik daripada sedekah, akan tetapi itu sedekah-sedekah di sini tentunya lebih bagus lagi seseorang itu melakukan sedekah, juga dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan seluruhnya. Sebagaimana tadi para sahabat orang-orang kaya ketika mereka mendengar bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada orang-orang fakir untuk berzikir, mereka juga ikut berlomba-lomba berzikir agar pahalanya tersebut bertambah. Karena kita tidak mengetahui
amal ibadah yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita meremehkan amal ibadah apapun, sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan daripada amal-amalan walaupun kecil. Karena kita tidak mengetahui amalan mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada kita. Amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita dengan kepada surganya. Begitu juga jangan kita remehkan dosa walaupun kecil. Karena juga kita tidak mengetahui dosa mana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Dosa mana yang kita kerjakan yang menyebabkan Allah itu sangat murka kepada kita sehingga kemudian kita masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, para sahabat, ini tadi ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Mungkin ringkasnya pertama kita harus memiliki sifat hiris dalam diri kita. Berkeinginan untuk selalu mengerjakan kebaikan. Yang kedua kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga kemudian kita dianjurkan untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW bagi yang kaya. Yang tidak mampu bersedekah dengan hartanya bisa dengan mengerjakan kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan merupakan sedekah. Bagi orang yang kaya misalnya, juga jangan hanya mencukupkan dengan sedekah saja, akan tetapi ditambah dengan zikir, dengan berbuat baik agar terus bertambah amalnya. Kemudian bagi orang yang miskin, pelajaran selanjutnya adalah jangan kemudian merasa iri. Ketika orang kaya itu kemudian beramal baik dan bersedekah dengan hartanya, kita juga berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan semacam orang tersebut. Dan ini dinamakan dengan ghibtah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kita, kita niatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan kita, baik itu merupakan ibadah atau merupakan yang bukan ibadah. Makan kita, minum kita, tidur kita, istirahat, olahraga, apa saja kita niatkan itu untuk taqarrub ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar mekanik, belajar jadi dokter, belajar jadi angkutan, belajar jadi apa saja, diniatkan itu untuk lillah Subhanahu wa taala. Karena orang belajar misalnya untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan bekerja tersebut dia bisa menafkahi dirinya sehingga tidak minta-minta sama orang lain, bisa menafkahi keluarganya, ini disebutkan semuanya pahala. Oleh karena tadi itu, hadis ini adalah menerangkan bagaimana kemudian seorang mukmin itu bisa menjadikan seluruh apa yang dilakukan dalam kesehariannya, seluruhnya itu bisa bernilai ibadah. Itu bisa dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang setimpal. Begitulah kemudian orang mukmin yang baik. Nah, para sahabat, mungkin ini yang bisa kita ambil manfaatnya pada kajian kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Kita bisa amalkan menjadi ilmu yang hujjah lana la hujjah alaina. Akhirul kalam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.